Shalom adik-adik. Selamat sore adik-adik. Coba sore. kakak sapa dulu. Silahkan. Oke, kakak yang siapa ya? Iya. Selamat sore adik-adik. Apa kabarnya? Wah, Kak Jelian kita punya yel-yel nih. Coba Iya. kita praktekkan dulu ya Kak Jelian. Oke, kakak dulu ya. Oke. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Karena kasih Tuhan, aku dapat melalui semua keadaan. Wah, luar biasa ya. Coba diulang Kak Jelian. Ulang. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Karena kasih Tuhan, aku dapat melewati semua keadaan. Wah, ini termasuk yel-yel ini ya Kak Jelian. Iya, untuk hari ini biar Oke. makin semangat. Iya. Kakak mau nanya nih, adik-adik yang di rumah, apa masih merasakan pemeliharaan Tuhan? Masih Lan. Masih ya? Iya. Masih. Bagaimana dengan Kak Jelian? Kalau kakak masih lah, buktinya masih diberi kesehatan, bisa ngomong sama adik-adik, walaupun online ya. Oh iya, iya. Iya. Jadi seperti lagu pujian nih Kak Jelian. Matahari bersinar, burung-burung masih bernyanyi. Itu merupakan Kasih dari Tuhan yang iya, selalu nyertai betul. kita. Betul sekali Kak Jelian. Bagaimana kalau kita nyanyikan lagu pujian ini Kak Jelian? Oke, adik-adik yang semangat juga ya. Yang di rumah. Oke, musik Bang Api. Selamat sore Yesus, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Sekali lagi. Selamat sore Yesus, ku ucap terima kasih. Tuhan telah pelihara hidupku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah indahnya. Oke, jadi sebelum kita melanjutkan ibadah kita berdoa dulu yuk. Kita lipat tangan kita, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita berdoa ya. Allah Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan pada hari ini Tuhan masih memberkati kami dengan segala berkat-Mu ya Tuhan. Tuhan, sebentar kami ingin melakukan ibadah online kami. Kiranya Tuhan berkati dan sertai kami Tuhan dari awal pertengahan hingga akhirnya Tuhan, agar kami dapat melaksanakan ibadah kami dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Adik-adik pasti pernah dengar tentang kasih ya, Dak? Pernah. Pernah. Kak Jelian pernah dengar, Dak? Pernah dong. Coba ceritakan tentang kasih Kak Jelian. Kasih itu sabar. Kasih itu nggak suka marah-marah. Nah gitu. Oh, kalau begitu bagaimana kalau kita ulang yel-yel kita Kak Jelian? Oke, biar makin semangat. Biar makin semangat ya. Adik-adik yang di rumah, bagaimana kabarnya? Karena kasih Tuhan, aku dapat melalui semua keadaan. Iya, luar biasa Kak Jelian. Sekarang mari kita bernyanyi karena Yesus itu adalah penolong kita. Oke, Bang Api. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Sekali lagi. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali
angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di sorga. Oke, jadi kakak mau ngenalin pemusik kita hari ini, yaitu Bang Api. Iya, Bang Api. Oke Kak Zelian, sekarang kita mau masuk ke firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita bernyanyi dulu Kak Zelian. Nyanyi lagu apa, Nora? Ya, lagu Kasih dari Surga dong. Oke. Iya, oke. Musik Bang Api. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tata Allah Bapa, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih atas kasih-Mu yang tidak berkesudahan kepada kami. Sehingga pada hari ini, saat ini, kami anak KKR boleh mengikuti ibadah online bersama keluarga di rumah masing-masing. Kami siapkan kuping kami untuk mendengar-Mu firman Tuhan. Dan kami siapkan hati kami untuk merenungkan firman Tuhan. Berkati kami semua Bapa, sebab kami siap mendengarkan firman-Mu. Inilah doa kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Sekarang kita masuk ke renungan kita, bahan khotbah kita. Pada sore hari ini kita ambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5. Kakak yang membacakan, anak-anak perhatikan Alkitabnya di rumah masing-masing. Kasih itu sabar,
Kasih itu murah hati. Ia tidak cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Ia tidak melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari keuntungan diri sendiri. Ia tidak pemarah dan ia tidak menyimpan kesalahan orang lain. Demikian firman Tuhan. Tema kita hari ini adalah kasih itu indah. Kami siapa dulu anak-anak KKR? Shalom adik KKR. Apa kabar? Kok nggak dengar suaranya? Masih ngantuk ya? Oh, kok mamanya yang jawab ya? Kami sapa dulu anak kecil. Kalau anak balita masih jam tidur kali ya? Oh iya. Shalom anak kecil. Oh, belum minum susu ya? Kami sapa anak tanggung. Shalom anak tanggung. Kami sapa anak remaja. Shalom anak remaja. Adik-adik KKR, di sore ini kita mengikuti ibadah online biar kita bertemu di kasih Tuhan Yesus. Adik-adik KKR, jika kita lihat di sekeliling kita saat ini, baik dari penglihatan kita, baik dari berita-berita maupun dari televisi, tentunya banyak sekali problem atau masalah yang mengkhawatirkan kita di saat ini. Bencana di mana-mana, pertengkaran di mana-mana, terlebih yang paling hits hari ini adalah merebahnya virus corona. Ini sangat mengkhawatirkan sebagian orang, tapi banyak juga di saat ini juga banyak juga orang yang hanya mementingkan dirinya sendiri. Jadi pemerintah memberikan protokol kesehatan, kita harus jaga kesehatan, jaga jarak, cuci tangan dengan bersih, begitu juga dengan jangan ke tempat orang banyak supaya kita tetap sehat. Tapi banyak juga orang yang melakukan itu. Adik-adik kami, kita sebagai anak-anak Tuhan harusnya mendengarkan apa kata orang tua kita, apa kata pemerintah itu diajarkan di rumah sama orang tua kita harus ikuti. Jangan pernah mengajak mama kita, ayo ke mall gitu. Jangan. Sekarang lagi banyak virus, banyak penyakit. Jadi jangan keluar rumah, katanya jangan keluar rumah. Di renungan kita hari ini, kita diajarkan gimana seharusnya menjadi anak-anak Tuhan. Adik-adik KKR, di bacaan kita tadi yang diambil dari 1 Korintus 13 ayat 4 sampai 5 tadi, Paulus menegaskan kepada jemaat Korintus, maka sebagai orang Kristen harus mempunyai kasih pada dirinya. Kenapa harus ada kasih pada diri kita? Pertama, karena kasih itu sabar. Kedua, karena kasih itu murah hati. Ketiga, karena kasih itu tidak cemburu. Keempat, karena kasih itu tidak sombong. Dan kelima, karena kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain pada dirinya. Makanya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak KKR, dalam diri kita harus ada kasih. Gimana sih Kak? Kasih itu sabar, apa sih artinya? Kasih itu sabar, contohnya seperti ini. Kalau kita di rumah bersama keluarga kita sebagai anak KKR harus sabar. Misalnya kita membantu mama kita, membantu orang tua kita di rumah. Tentunya kita harus sabar dan ikhlas gitu. Bukannya, adik aja nggak ngapa-ngapain kok. Ngapain pula aku kerjakan kerjaan mama.
kakak aja nggak ngapa-ngapain kok, kenapa pula harus aku bekerja? Itu nggak ikhlas namanya. Sebagai anak-anak KKR, kita harus ikhlas membantu orang tua kita di rumah. Dan kasih itu sabar, kita juga ikhlas harus memaafkan orang yang kita tidak sukai. Nah, yang kedua tadi, kasih itu murah hati. Kasih itu murah hati artinya kita sebagai anak KKR harus membantu orang yang tidak mampu yang ada di sekeliling kita. Contohnya seperti ini, jika ada tetangga atau kita lihat orang tua di luar sana yang tidak mampu untuk berdiri sendiri, sebaiknya anak KKR itu harus bantu gitu, dipapah gitu nah. Itu kasih yang murah hati yang ada pada diri kita. Kita langsung datang gitu. Ketika dia mau berdiri, gak bisa berdiri, kita harus datang untuk membantu menopang dia untuk berdiri. Begitu. Yang kedua, kasih itu murah hati, kita bisa melakukan dengan sikap dan memberi gitu. Contohnya kayak adik-adik punya baju bekas tapi masih layak untuk dipakai, tapi adik-adik nggak pakai lagi gitu. Barang-barang mainan masih layak untuk orang pakai, tapi kita nggak makainya lagi gitu. Kita bisa kasih sama orang gitu, orang yang membutuhkan. Itu kita udah mempunyai kasih yang murah hati gitu. Yang ketiga, kasih itu tidak cemburu. Biasanya itu terjadi di rumah sama anak tanggung kali ya. Soalnya kalau anak tanggung masih butuh perhatian dari orang tuanya gitu. Ketika mamanya lebih perhatian sama adiknya gitu, dia cemburu gitu nah. Cemburu dia, maksudnya kok mama kurang perhatian sama kami ya gitu. Jadi kalau anak-anak KKR, anak-anak yang baik, yang punya kasih dalam dirinya, itu tidak terjadi lagi. Kalau adiknya lebih diperhatikan sama mamanya, berarti adiknya itu lebih butuh perhatian daripada dia gitu. Jadi anak-anak KKR nggak boleh cemburu sama keluarganya gitu. Demikian juga dengan orang, kita nggak boleh cemburu sama orang gitu. Yang keempat, kasih itu tidak sombong atau memegahkan diri. Ini contohnya seperti ini. Kalau kita di sekolah ya, perasaan kita lebih dari kawan kita gitu. Jadi setiap kita lewat gitu, sak. Langsung duduk di kursi, angkat kaki, sak. Itu menunjukkan sikap sombong. Yang kedua, kita menyombongkan kepintaran kita gitu. Aku ingat dulu ya, waktu Fael kelas 1 SD. Kebetulan di lokalnya itu mungkin ya, dia paling pintar kali ya. Jadi kalau udah selesai tugas yang disuruh gurunya, pastinya si Fael ini langsung tegak gitu. Diceknya semua kawan-kawannya gitu kan. Lari dia lorong per lorong, ditanyaan semua orang, kau udah siap? Belum, kata kawannya. Bodoh kali pun. Kau udah siap? Belum, kata kawannya kan. Bodoh kali pun, katanya. Itu walau sengaja tidak sengaja, itu termasuk sombong gitu nah. Jadi adik-adik KKR nggak boleh seperti itu. Jadi ketika aku tahu, dikasih tahu gurunya di SD Saperius, langsung kumarahi si Fael ini. Jadi besok-besoknya nggak boleh lagi seperti itu gitu. Iya mak, katanya. Itu kasih tidak sombong. Jadi kalau dia sombong itu nggak ada kasih dalam hatinya gitu nah. Yang kelima, kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain. Artinya tidak memperhitungkan kesalahan orang lain dan bisa memaafkannya. Gini, kadang kita bertengkar di rumah ya, tapi kalau di rumah mungkin cepat kita memaafkan ya, karena kita kasihan sama mama kita. Kalau kita bertengkar gitu kan, mama kita yang
Jadi nggak enak kan, nggak enak hati gitu. Nengok anaknya yang satu dan nengok anaknya yang lain gitu. Kalau kita bertengkar sama orang lain gitu kan, jangan pernah ada rasa dendam di dalam hati gitu. Jangan pernah ada rasa, suatu saat awas kau. Jangan pernah kayak gitu. Kalau kasih itu tidak menyimpan kesalahan orang lain, berarti ketika kita sadari kita doakan teman kita, berarti kita udah memaafkannya gitu. Nah, jadi sekarang pertanyaannya kepada adik KKR, kenapa harus ada kasih pada diri kita? Kenapa harus ada kasih pada diri kita? Karena kita lebih dahulu menerima kasih dari Allah. Apa yang kita terima kasih itu dari Allah? Kita udah diberkati, kita udah diberikan pengampunan, dan kita udah disertai oleh Tuhan. Jadi dimanapun kita, Tuhan tetap menyertai kita. Oleh karena itu, maka anak KKR harus mempunyai kasih dalam dirinya. Sebab kita sudah duluan memperoleh kasih dari Allah. Paham anak KKR? Jadi anak-anak KKR, kita harus punya kasih dalam diri kita. Kenapa? Karena Tuhan telah memberikan kasih duluan kepada kita. Apa yang diberikan Tuhan kepada kita? Tuhan udah menyertai kita, udah memberkati kita, dan udah memberikan pengampunan kepada kita. Jadi kalau Tuhan udah memberikan kasih pada kita, maka anak KKR pun harus mempunyai kasih pada dirinya. Demikian renungan kita pada sore hari ini. Selamat sore anak KKR. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sudah kami dengar. Firman-Mu mengarahkan kami, Firman-Mu mengajarkan kami untuk saling mengasihi satu dengan yang lain. Melalui Firman-Mu, kami anak KKR lebih mengerti dan selalu melakukan yang baik seturut dengan kehendak Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke adik-adik, sekarang bukannya adik-adik lagi masa ujian ya? Gimana rasanya ujian di rumah? Biasanya kan kita kan ujiannya di sekolah tuh, tapi karena corona kita harus ujian di rumah adik-adik. Iya betul sekali adik-adik. Walaupun situasi kita menjadi rada-rada sulit, tapi kita juga harus melihat kesulitan orang lain. Karena di luar sana banyak yang merasa susah, mendapat sakit penyakit, ataupun sudah tidak makan lagi adik-adik. Tetapi walaupun begitu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap mempercayai Tuhan bahwa walaupun gunung-gunung beranjak, Tuhan itu tetap mencintai kita. Ini seperti lagu pujian Kak Jelian. Iya. Oke, bagaimana kalau kita nyanyikan Kak Jelian? Oke, musik Bang Api. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu.
Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Biar gunung-gunung pun beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang, tapi kasih setiamu tak akan beranjak dariku. Tak akan beranjak, tak akan bergoyang, tak akan beranjak, tak akan bergoyang. Demikianlah firman Tuhan yang mengasihimu. Adik-adik KKR, sekarang masuk kita ke doa syafaat. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa Sorgawi, terima kasih atas penyertaan-Mu pada kami semua. Kami sudah angkatkan puji-pujian kami, dan kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya semua yang kami lakukan hanya untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa yang baik, saat ini kami mendoakan kesehatan anak KKR di Runggun Jambi. Kiranya Tuhan memberkati kesehatan yang sempurna kepada anak-anak kami, supaya anak-anak kami KKR bisa melakukan aktivitasnya masing-masing dengan baik. Begitu juga Tuhan dengan pendidikan anak-anak kami, baik di sekolah maupun di rumah. Kiranya Tuhan selalu menyertai mereka, supaya setiap apa yang diajarkan oleh gurunya, dia semua bisa konsentrasi dengan baik, mengerjakan tugas-tugas sekolah dengan baik. Kami percaya Tuhan, atas penyertaan-Mu, anak-anak kami menjadi anak-anak yang cerdas dan bisa membawa pengaruh baik bagi sekitarnya. Bapa Sorgawi, saat ini pun kami mau mendoakan orang tua kami dari anak KKR yang ada di rumah. Kiranya Tuhan melimpahkan umur panjang kepada mereka, kepada bapak dan ibu kami di rumah. Berikan kesehatan sempurna kepada orang tua kami, berkati kehidupan mereka, supaya tetap senantiasa bahagia dan sejahtera di dalam nama-Mu. Terima kasih Tuhan, atas penyertaan-Mu dalam hidup rumah tangga orang tua kami. Bapa Sorgawi, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami. Berkati bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia ini, supaya bangsa Indonesia ini menjadi bangsa yang maju dan kuat. Berkati pemerintah dan pemimpin dan seluruh aparat pemerintah kami, agar mereka bisa membangun negara kami ini dan menerapkan aturan-aturan yang baik dan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Bapa yang baik, saat ini pun kami mau mendoakan gereja kami, gereja GBKP di Runggun Jambi ini yang sedang dalam tahap pembangunan. Tuhan, berikan penyertaan-Mu supaya pembangunan gereja kami bisa berjalan dengan lancar. Kami juga berdoa untuk dana yang dibutuhkan maupun proses pengerjaannya atas penyertaan-Mu, supaya peranan jemaat juga dapat mempersembahkan sebagian dari rezeki mereka yang mereka terima dari-Mu. Berkati kami semua Tuhan, supaya kami bertumbuh dalam iman, makin banyak baik dan berakar di dalam-Mu. Inilah doa kami Bapa, kami sampaikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Amin. Oke, kebaktian kita kan udah mau selesai. Tapi biar kita tetap semangat, kita ulang yel-yel kita ya. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Karena kasih Tuhan, aku dapat melalui semua keadaan. Ya, kita ulangi lagi dong. Oke. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Karena kasih Tuhan, aku dapat melalui semua keadaan. Iya, luar biasa. Oke, sekarang kita mau bernyanyi ya Kak Jelian? Iya. Oke, musik.
Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati. Kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan. Kasih-Mu kudus tiada batasnya. Adik-adik KKR, ibadah kita udah selesai. Mari kita tutup dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Karena kasih Tuhan, aku dapat melalui semua keadaan. Dadah. Biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit pun bergoyang,